Malam ini wahai Bilal, telah diturunkan kepadaku satu ayat, dan celakalah bagi orang yang membacanya tapi ia tidak merenunginya. Apa ayatnya wahai Rasul? Bilal bertanya. Adapun ayat yang turun ketika itu adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Setelah pertemuan terdahulu kita membahas takut kepada Allah akan menjaga kita, dan subjudul pertama sudah kita bahas keutamaan takut kepada Allah. Maka subjudul yang kedua akan kita lanjutkan, beginilah takut Nabi kepada Allah. Nah, tentu takut kita kepada Allah bukan sembarangan takut. Takut kita kepada Allah bagian daripada tauhid uluhiyah. Takut kita kepada Allah bernilai ibadah, dan takut kita kepada Allah bermuatan pahala. Untuk itu kita perlu suri tauladan, perlu uswatun hasanah, karena kita sudah sepakat dengan ayat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada untukmu pada diri Rasul itu contoh tauladan yang baik. Maka patut kiranya kita mentelusuri seperti apa Nabi takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit banyak kita tahu dengan Nabi kita bahwa beliau maksum, terpelihara dari dosa dan noda, bahwa beliau telah dijamin masuk surga. Sebenarnya beliau tidak perlu lagi takut, apalagi yang mau dirisaukan. Tapi ternyata catatan sejarah mengatakan beliau lebih takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa riwayat yang akan kita telusuri seperti apa takutnya beliau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, riwayat dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an. Diabadikan riwayat ini oleh Imam At-Tirmidzi, dan riwayat ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahihul Jami'. Diceritakan oleh Abdullah bin Amr bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berdiri dari majelisnya untuk meninggalkan kami sebelum beliau berdoa terlebih dahulu. Apa doa yang beliau mintakan kepada Allah? Doa itu, Allahumma qsim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asika, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannataka, wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina musibatid dunya. Diceritakan oleh Abdullah bin Amr bahwa Rasulullah tidak pernah berdiri meninggalkan kami sebelum mengucapkan doa ini terlebih dahulu. Doa beliau itu adalah Allahumma qsim lana min khasyatika. Ya Allah, kurniakanlah untuk kami rasa takut kepadamu. Di mana rasa takut itu yang akan menghalangi antara kami dan kemaksiatan. Kita tidak akan berpisah dengan maksiat selagi kita tidak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Rasa takut itulah kemudian yang akan membatasi kita, membuat jurang pemisah antara kita dengan dosa dan maksiat. Demikian pentingnya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam mendoakan, ya Allah, berikanlah kami rasa takut kepada Engkau supaya kami terpisah jauh dari dosa dan maksiat. Selanjutnya, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Kurniakan juga kepada kami ketaatan kepadamu, di mana ketaatan itu yang akan menghantarkan kami meraih surga. Mustahil kita akan masuk ke dalam surga sementara kita tidak pernah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diperintahkannya kita bantah, apa yang dilarangnya malah itu yang kita lakukan. Bagaimana mungkin kita masuk surga? Ketaatan ini juga tidak mudah, saudara-saudara. Karena sebanyak ini kaum muslimin, sebanyak ini umat Islam, tidak semuanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohonkan kepada Allah ketaatan, di mana dengan ketaatan itulah yang akan menghantarkan kita masuk surga. Wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina musibatid dunya. Kurniakan jugalah untuk kami ya Allah keyakinan yang tidak meninggalkan keraguan sedikit pun juga, di mana keyakinan itulah akan membuat musibah dunia menjadi ringan bagi kami. Saudara-saudara, setengah tahun lebih kita didera COVID-19, kita sengsara oleh virus corona, terganggu aktivitas kita, terganggu ekonomi kita, terganggu ibadah kita. Kalaulah bukan keyakinan kepada Allah, tentu kita akan uring-uringan menerima musibah ini. Kalaulah bukan keyakinan kepada Rasulnya, tentu kita banyak yang stres, banyak yang mungkin gila dengan virus yang tidak ringan ini. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sebuah hadis, ajaban li amril mu'minin, menakjubkan urusan orang-orang beriman itu, apapun yang datang kepadanya itu baik untuknya. Kalau datang yang menyenangkan, yang membahagiakan dirinya, lalu dia bersyukur, itu baik untuknya. Kalau datang yang menyengsarakannya, yang merugikannya, lalu dia bersabar, itu juga baik untuknya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keyakinan inilah yang membuat kita bertahan. Keyakinan inilah yang membuat kita tegar. Mungkin di antara kerabat kita ada yang sakit karena corona, bahkan ada yang sudah dipanggil oleh malaikat maut gara-gara corona. Omset kita menurun, penghasilan kita berkurang, maka keyakinan kepada Allah dan Rasulullah yang membuat kita masih tegar, yang membuat kita masih bisa bersabar menerima musibah yang mendera kita ini. Nah, pelajaran kita adalah yang pertama yang dimintakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kurniakan kepada kami rasa takut, karena takut itulah yang akan menjauhkan kami daripada dosa dan maksiat. Ini riwayat Abdullah bin Amr, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Riwayat yang kedua adalah riwayat Abu Sa'id, di mana Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an menceritakan suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat,
berbincang-bincang dengan sahabatnya, dengan as-sabiqun al-awwalun, dengan orang-orang yang terdahulu dan pertama kali masuk Islam. Apa kata beliau? Bagaimana mungkin aku akan bisa bersenang-senang, kata beliau. Karena sejarah mencatat, walaupun beliau seorang penguasa di dunia, penguasa di akhirat, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, tapi ternyata beliau tidak punya istana, malah tidurnya di pelepah kurma. Kelihatan bekas di punggung beliau. Begitu menderitanya, begitu sederhananya kehidupan beliau. Ada sahabat yang bertanya, kenapa engkau tidak mencicipi kemewahan ya Rasulullah? Maka beliau menjawab, bagaimana mungkin aku akan bisa bersenang-senang dengan keduniaan ini, sedangkan malaikat peniup sangkakala telah meletakkan ujung sangkakala pada mulutnya. Oh, rupanya inilah yang terbayang-bayang oleh beliau, bahwa malaikat Israfil telah meletakkan ujung sangkakala di mulutnya, yang hanya tinggal menunggu perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitu Allah perintahkan, beliau akan tiup sangkakala, maka terjadilah kiamat. Apa artinya? Kiamat sudah dekat. Maka saya tidak bisa menikmati keduniaan, menikmati kemewahan dunia ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia, malaikat Israfil, terus menerus menunggu perintah Allah tabaraka wa taala. Apabila dia telah diperintahkan untuk meniupkan sangkakala, niscaya akan meniupnya dan terjadilah kiamat. Lalu kemudian para sahabat kemudian merasakan gimana dahsyatnya kiamat. Kita bisa lihat dalam Al-Quran, idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi ini digoncangkan dengan goncangan yang sangat, wa akhrajatil ardu athqalaha, bumi mengeluarkan, memuntahkan kandungannya. Di surah yang lain, Al-Qari'ah mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah. Banyak sekali ayat-ayat bicara tentang dahsyatnya hari kiamat. Gunung berterbangan seperti kapas. Maka ketika itu sahabat galau, membayangkan sesuatu yang dahsyat. Lalu apa yang harus kami lakukan ya Rasul? Beliau mengajarkan kepada sahabat, bacalah oleh kalian hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong, serta dialah sebaik-baik pelindung. Alallahi tawakkalna, hanya kepadanya lah kami bertawakal, berserah diri. Inilah ucapan yang pantas kita ucapkan ketika merasakan sesuatu hal yang sangat dahsyat, yang sangat membahayakan. Kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Riwayat yang ketiga, riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Kita perhatikan bagaimana sedihnya Rasulullah, bagaimana takutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menceritakan kepada para sahabatnya. Kata Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yunajjiya ahadan minkum amaluh. Qalu wala anta ya Rasulullah. Qal wala ana illa ayyataghammadani Allahu birahmatih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak seorang pun di antara kalian yang bisa selamat oleh amalannya sendiri.
Ini termasuk yang ditakutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada di antara kalian, hai manusia, yang akan selamat dari azab Allah dengan amalnya sendiri. Jangan menepik dada dulu, saya orang soleh. Jangan pede dulu, saya rajin ibadah. Maka para sahabat konfirmasi, qalu ya Rasulullah wala anta, termasuk anda ya Rasul tidak selamat dari azab Allah lantaran amal? Qal, beliau menjawab, wala ana, termasuk saya tidak akan selamat dari azab Allah lantaran amal saya. Padahal kita tahu saudara-saudara, Rasulullah itu paling banyak amalnya, tapi beliau mengatakan tidak akan selamat dari azab Allah lantaran amal itu. Illa ayyataghammadani Allahu bi rahmah, melainkan karena Allah telah meliputiku dengan rahmatnya. Allah telah melimpahkan rahmatnya, itulah yang akan menyelamatkan saya dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan kita saudara-saudara yang ibadah kita sedikit, malah dosa yang bertumpuk, sedangkan beliau yang ibadahnya banyak, dosa tidak ada? Itu tidak jaminan, kata beliau. Makalah itulah sebabnya beliau sangat takut kepada Allah dan mengajarkan kepada kita juga takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalaulah Allah tidak memberikan rahmatnya, kasih dan sayangnya kepada kita, ya selesailah, sudah. Tidak ada harapan untuk selamat dari azab Allah, tidak ada harapan untuk masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam sahih mereka. Terakhir kita lihat pula riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, orang yang sangat beliau cintai, orang dekat beliau, istri tercinta Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata Aisyah? Beliau menceritakan, aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa terbahak-bahak hingga terlihat gigi gerahamnya, melainkan beliau hanya tersenyum. Beliau lebih banyak menangis, beliau lebih banyak bersedih karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan apabila beliau melihat gumpalan awan, melihat mendung atau angin, spontan raut wajah beliau pun langsung berubah. Wajah beliau saat itu menyiratkan kekhawatiran yang luar biasa, kata Aisyah radhiyallahu anha. Lalu ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, apa gerangan yang membuat wajahmu berubah? Padahal biasanya orang-orang senang melihat awan datang, melihat mendung datang karena hujan akan turun. Mereka senang berharap hujan akan datang. Akan tetapi saya lihat wajahmu ya Rasul berubah seperti orang ketakutan. Lalu beliau menjawab, ya Aisyah, ma yu'minni an yakuna fihi azabun udhiba qaumun birrih wa qad ra'a qaumul azaba faqalu hadha 'aridun mumtiruna. Wahai Aisyah, semua pertanda ini membuatku tidak tenang. Kenapa? Sebab bisa jadi mendung ini membawa azab,
Dahulu umat-umat terdahulu ada kaum yang diazab dengan angin. Ada pula kaum yang diazab mereka bersenang-senang melihat azab ini. Dikiranya hujan yang mau datang, ternyata mendung itu, awan itu membawa azab kiranya. Ini yang saya takutkan ya Aisyah. Ini yang saya sedihkan. Jangan-jangan mendung ini juga membawa azab. Inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kita. Itu yang kita harapkan. Tapi ternyata tidak selamanya awan itu membawa hujan, tapi ada juga yang membawa azab. Inilah yang saya takutkan, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadisus sahihah. Selanjutnya masih kesaksian Aisyah radhiyallahu anha. Kata Nabi, ya ini diriwayatkan dari Atha. Atha meriwayatkan suatu hari dia dan Ubaid bin Umair mendatangi Aisyah radhiyallahu anha. Ubaid meminta Aisyah menceritakan sesuatu yang paling menakjubkan dari pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini informasi diminta oleh Atha. Dimintalah Ummul Mukminin menceritakan bagaimana kemuliaan, keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling menakjubkan. Nah, maka kemudian Rasulullah diceritakan oleh Aisyah sambil menangis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha sambil menangis. Beliau menceritakan suatu malam beliau sholat, dan sebelumnya beliau berkata kepada istrinya, wahai Aisyah, punten ya, malam ini saya jangan diganggu, biarkan aku beribadah kepada Rabbku. Jadi bicara dulu dengan istrinya bahwa malam itu dia akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Aisyah menanggapi, demi Allah aku amat bahagia berada di dekatmu, dan aku senang melakukan apapun yang dapat membuatmu bahagia. Artinya Aisyah merestui, Aisyah mempersilahkan, silahkan engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendengar jawabanku itu, kata Aisyah, Rasulullah segera bangkit untuk bersuci, lantas menunaikan salat malam. Di dalam salat itu, kata Aisyah, beliau menangis. Beliau terus menangis sampai jubah dan sajadah beliau basah. Ini menangis bukan sembarangan menangis. Sampai jubahnya dan sajadah tempat beliau salat itu, kalau dulu belum sajadah namanya, ya, alas salat itu sampai basah, kata Aisyah radhiyallahu anha. Ini menunjukkan ketakutan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, dibuktikan dengan cucuran air mata. Dan ini bukan action, bukan air mata di depan kamera, tapi air mata di kesendiriannya di dalam rumahnya. Sampai ketika fajar akan terbit, datanglah Bilal untuk mengumandangkan azan subuh. Bilal melihat Rasulullah masih menangis. Rasulullah masih menangis. Lalu Bilal pun penasaran dan bertanya, ya Rasulullah, mengapa Anda terus menangis? Bukankah dosa Anda sudah diampuni oleh Allah? Engkau tidak berdosa lagi ya Rasul, engkau maksum, engkau sudah dijamin masuk surga, kenapa masih menangis? Tanya Bilal.
Beliau menjawab, afala akunu abdan syakura, tidak bolehkah aku menjadi hamba yang pandai bersyukur? Laqad nazalat alayya laylata ayatun wailul liman qara'aha wa lam yatafakkaru fiha. Malam ini wahai Bilal, telah diturunkan kepadaku satu ayat, dan celakalah bagi orang yang membacanya tapi ia tidak merenunginya. Apa ayatnya wahai Rasul? Bilal bertanya. Adapun ayat yang turun ketika itu adalah Ali Imran surah yang ketiga ayat 190. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Ciptaan langit dan bumi, begitupun ciptaan yang ada di dalamnya. Langit dihiasi dengan mentari dan rembulan, bintang gemintang. Bumi juga diciptakan di dalamnya beraneka ragam tanam-tanaman, haiwan dan manusia, dan kemudian diisi lagi dengan berbagai macam. Daripada haiwan itu ada yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan, seperti virus. Ini menjadi tanda-tanda kebesaran Allah. Hendaknya semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Patut kiranya virus corona ini, COVID-19 ini semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ironi saudara-saudara, sebagian manusia, datangnya virus corona bukan membuat dia takut kepada Allah, malah menjadi barang dagangan, menjadi proyek, menumpuk kekayaan. Malah ada yang mendapatkan musibah corona bukan hanya dibantu, bukan hanya ditolong, malah mereka mengambil keuntungan. Mungkin susah untuk dibuktikan saudara-saudara, tapi sudah menjadi rahasia umum. Yang mati karena virus corona sebelum diselamatkan oleh keluarganya, atau ketika tidak boleh keluarganya besuk, tidak boleh keluarganya mendekat, dengan dalih supaya virus itu jangan menular. Ternyata saudara-saudara, ada tangan-tangan jahil untuk mengambil organ tubuh daripada jenazah tersebut. Matanya dicongkel, organ tubuhnya yang dicongkel untuk diperjualbelikan. Alangkah teganya. Tidak takutkah mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Dan itu nanti akan dipertanggungjawabkan. Padahal Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, ketika memandikan jenazah tidak boleh kasar. Ketika memandikan jenazah tidak boleh kasar, harus dibersihkan dengan lembut. Kenapa? Jenazah itu walaupun sudah meninggal, dia tetap merasakan sakit. Sekarang matanya dicongkel, organ tubuhnya dicopot untuk kekayaan pribadi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Inilah kejamnya manusia, bukan hanya kepada orang hidup, tapi orang mati pun tetap saja mereka mengambil keuntungan. Ini menunjukkan tidak mudah untuk takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, Aisyah kembali bertutur ketika beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dibacakan Al-Mu'minun surah yang ke-23 ayat 60. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un.
dan mereka yang memberikan apa yang mereka berikan itu sedekah dengan hati yang penuh rasa takut. Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, apakah mereka itu adalah golongan orang-orang yang suka minum khamr, yang suka mencuri?" Tidak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. La ya binta Siddiq. Bukan itu yang dimaksud wahai anak Siddiq. Ya. Maksudnya anak Abu Bakar yaitu Aisyah. Mereka adalah orang-orang yang berpuasa, yang mendirikan salat serta gemar bersedekah. Namun tetap saja mereka khawatir, tetap saja mereka takut amal-amal itu tidak akan diterima. Merekalah orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Memang benar saudara-saudara, yang paling takut kepada Allah itu adalah para ulama. Kenapa? Dia merasa tidak percaya dengan amalnya, tidak percaya dengan sedekahnya, tidak percaya dengan salatnya. Rasa-rasa tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan saudara-saudara, orang baik-baik saja, para ulama saja sering menangis, mengkhawatirkan dirinya. Lalu bagaimana dengan kita? Kita sebagai jamaah yang awam, yang ibadah kita sedikit, dosa kita banyak, tidakkah kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak adakah secercah kekhawatiran pada diri kita? Alangkah kerasnya hati kita, saudara-saudara. Selanjutnya Aisyah juga menceritakan pada suatu malam beliau tidak mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau kehilangan suaminya. Pada suatu malam Aisyah kehilangan suaminya. Lalu Aisyah meraba-raba, mana suamiku? Karena ruangan beliau bukan terang benderang seperti kita dengan pakai lampu yang mewah seperti ini. Ruangan beliau hanya diterangi oleh lampu minyak yang terang temaram, ya. Sehingga beliau meraba-raba, hingga tangannya pun menyentuh kedua telapak kaki beliau yang sedang menunaikan salat. Oh, ternyata Rasulullah salat malam. Ketika itu beliau sedang sujud. Ketika kakinya berdiri itu terpegang oleh Aisyah radhiyallahu anha. Apa yang dibaca oleh Rasulullah sedang sujud? Yang dibaca oleh Rasulullah sedang sujud adalah a'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatik min 'uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi sana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Ya Allah, aku berlindung dengan ridhamu dari murkamu. Bayangkan saudara-saudara, seorang Habibullah, kekasih Allah, seorang Khalilullah, orang yang sangat dekat dengan Allah, masih berlindung dengan ridhanya Allah daripada murkanya Allah. Bagaimana dengan kita? Kita bukan Habibullah, walaupun ada yang bergelar Habib. Kita bukan Khalilullah, walaupun ada yang bernama Pak Khalil. Kita tidak maksum, kita tidak ada jaminan khusus masuk surga. Pernahkah kita berlindung kepada Allah dari murkanya Allah? Ini yang disebut dengan tawassul dengan nama dan sifat. Ridha itu adalah sifat Allah. Maka kita berlindung kepada ridhanya Allah daripada murkanya Allah. Aku juga berlindung dari sifat pemaafmu, dari siksamu.
berlindung kepada Allah dengan sifat pemaafnya daripada siksaan Allah Subhanahu wa taala. Dan aku juga berlindung kepadamu dari segala apa yang membuat engkau murka. Aku tidak mampu memberikan pujian yang layak untukmu, karena engkau sebagaimana pujianmu atas dirimu sendiri. Itu yang dibaca oleh Rasulullah SAW ketika sujud salat malam yang didengar oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kesemua ini adalah menggambarkan betapa takutnya Rasulullah SAW, seorang yang sangat dicintai oleh Allah, seorang yang sangat dekat dengan Allah, tapi masih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya ini saudara-saudara membawa pelajaran bagi kita supaya kita lebih takut kepada Allah. Tujuannya supaya kita terjauh daripada maksiat, daripada dosa yang memang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim.